Sultan Agung sangat menentang keberadaan VOC di Jawa karena mereka terus melakukan monopoli perdagangan yang membuat penduduk pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli VOC juga dapat menambah penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia sebagai pusat VOC. Keberadaan VOC di tanah ini tidak bisa dibiarkan lebih lama lagi. Penduduk pribumi akan semakin menderita. Sepertinya kita harus mengirim pasukan untuk menyerang di Batavia. Pada tanggal 22 Agustus 1628, Sultan Agung mempersiapkan pasukan Mataram dengan segenap persenjataan untuk menyerang VOC di Batavia di bawah pimpinan Tumenggung Boreksa. Di tengah percembukannya peperangan, pasukan Mataram lain berdatangan di bawah pimpinan Tumenggung Suragul-Agul, Kiai Dipati Manduraraja, Upasanta, dan Dipati Ukur. Bagaimana? Apakah suruh pasukan sudah disiapkan dengan senjata masing-masing? Sudah, kami tinggal menunggu perintah Sultan untuk memulai serangan ini. Sekarang pimpinlah pasukan untuk menyerang mereka. Baiklah, kami akan menyerang sekarang juga Sultan. Apakah kalian sudah siap dengan senjata masing-masing? Sudah. Sultan Agung telah memerintahkan kepada kita untuk memulai penyerangan kepada Batavia. Mari kita segera laksanakan tugas ini. Kita akan berangkat saat ini juga. Tumenggung Boreksa dan pasukannya berangkat ke medan perang. Lihatlah, pasukan lawan sudah di depan mata. Apa yang kita lakukan saat ini? Seluruh pasukan saling berperang. Tumenggung Boreksa dan seluruh pasukannya mulai menyerang VOC. Semakin lama pertempuran ini semakin memanas. Ada perlu apa Sultan sehingga kami untuk berkumpul di sini? Apakah ada sesuatu yang terjadi Sultan? Saya ingin meminta kalian untuk membantu Tumenggung Boreksa terhadap VOC di Batavia. Apakah kalian bisa memimpin pasukan terhadap penyerangan ini? Baiklah Sultan, kami akan persiapkan pasukan untuk penyerangan ini. Kalian harus berangkat sekarang juga. Baik Sultan, kami akan segera berangkat. Semua pasukan berkumpul. Kita diperintahkan oleh Sultan Agung untuk membantu penyerangan pasukan Tumenggung Boreksa terhadap VOC. Persiapkan senjata dan diri kalian, sebentar lagi kita akan pergi ke medan perang. Gawat, pasukan musuh semakin bertambah. Tumenggung Boreksa mendapat bantuan dari pasukan lain. Pasukan kita akan sangat kewalahan. Itu marilah kita persiapkan pasukan untuk pergi ke medan perang. Seluruh pasukan Tumenggung, Suragul-Agul, Kiai Dipati Manduraraja, Upasanta, dan Dipati Ukur mengepung Batavia dari berbagai tempat. Jangan biarkan ada celah di sebelah barat. Seluruhnya, ambil posisi di sebelah barat. Seluruh pasukan segera merapat ke utara. Jangan sampai Batavia merobos pertahanan kita. Segera menuju ke sebelah timur dan biarkan mereka menerobos pertahanan. Seluruh pasukan segera menuju ke sebelah selatan. Pertahankan keamanan. Apa-apaan ini? Bisa-bisanya pasukanku kewalahan menghadapi peperangan yang tak ada habis-habisnya. Hei prajurit, tambahkan pasukan dan siapkan senjata-senjata untuk melindungi benteng kita. Tumenggung Boreksa gugur. Tumenggung Suragul-Agul, Kiai Dipati Manduraraja, Upasanta, dan Dipati Ukur meminta pasukan mundur karena senjata lawan semakin kuat. Ada kabar duka, Tumenggung Boreksa telah gugur dalam serangan ini. Tumenggung Boreksa telah gugur. Pasukan mereka semakin bertambah dan senjata mereka gunakan jauh lebih modern. Sebaiknya kita mundur saja karena ini meresikokan bagi pasukan. Sultan Agung merencanakan serangan yang kedua pada VOC di Batavia. Dengan belajar dari kesalahan sebelumnya, ia meningkatkan jumlah persenjataan dan membangun lumbung-lumbung beras
untuk persediaan makanan. Setelah mengetahui serangan yang pertama, sekaranglah waktu yang tepat untuk memulai serangan yang kedua. Kegagalan yang terjadi pada serangan yang pertama tidak akan membuat serangan VOC berhenti. Kalian saya percayakan untuk memimpin serangan yang kedua ini. Bawa pasukan ke medan perang dan selesaikan semuanya. Baik Sultan, kami akan segera berangkat ke medan perang. Pasukan, apa kalian siap dengan senjata kalian? Sudah. Kita diperintahkan Sultan Agung untuk melaksanakan serangan yang kedua ini. Bagaimanapun caranya kita harus menghancurkan mereka. Kita akan berangkat sekarang. Pasukan, segera bersiap. Dari kejauhan ada mata-mata dari VOC yang mengetahui rencana serangan Sultan Agung yang kedua. Tak lama kemudian kabar ini sampai pada Jefferson. Sultan Agung sedang merencanakan serangan yang kedua. Mereka sudah membuat lumbung-lumbung beras dan segera akan berangkat menyerang kita. Tidak bisa dibiarkan, siapkan pasukan kita untuk menghancurkan lumbung. Pasukan VOC menghancurkan lumbung-lumbung. Lumbung kita sudah dihancurkan oleh pasukan musuh. Sepertinya Jefferson telah mengetahui serangan kita kali ini. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menghancurkan benteng Polandia. Seluruh pasukan kepung musuh dan hancurkan benteng Polandia sekarang! Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Jumina, Dipati Purbaya, dan seluruh pasukan mengepung Batavia dan berhasil menghancurkan benteng Polandia. Polandia berhasil kita hancurkan, apalagi yang harus kita lakukan? Sepertinya kita juga harus menghancurkan benteng Gumel tersebut. Benar sekali, mari kita siapkan seluruh pasukan. Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Jumina, dan Dipati Purbaya memimpin pasukan menghancurkan benteng Gumel tetapi gagal. Pasukan musuh terlalu kuat. Sepertinya sulit untuk menghancurkan benteng Gumel ini. Kami mendengar bahwa Jefferson telah kehilangan nyawanya. Berita bagus, kita harus semakin kuat untuk melawan musuh tanpa adanya Jefferson. Siapkan pasukan, segera lontarkan serangan bertubi-tubi kepada musuh sekarang. Pasukan Mataram dengan semangat membara terus menyerang musuh. Tetapi pasukan musuh geram terhadap hal ini, hingga mereka menambah kuat persenjataan dan berhasil membuat pasukan Mataram mundur. Tidak bisa dibiarkan mereka terus mendapat serangan. Kita harus segera memperkuat persenjataan untuk menghancurkan mereka. Pasukan Mataram melemah karena serangan musuh. Pasukan semakin melemah, senjata yang mereka gunakan semakin kuat. Kita tidak bisa terus bertahan di sini. Seluruh pasukan, mundur! Karena dua serangan Sultan Agung ke VOC gagal, VOC semakin berambisi akan menyerang Mataram dengan terus memaksakan monopoli dan memperluas pengaruhnya ke daerah-daerah lain. Pada tahun 1946, Sultan Agung meninggal dunia. Penyebabnya adalah menurunnya kesehatan Sultan Agung sehingga akhirnya jatuh sakit pada tahun 1942. Sehingga urusan kerajaan digantikan oleh Tumenggung Wiraguna. Kemudian Sultan Agung dinyatakan meninggal dunia pada tahun 1946 lalu dan dimakamkan di puncak Bukit Tinggi Imogiri. Saat Sultan Agung wafat, pintu-pintu gerbang yang menuju ke istana ditutup untuk mencegah terjadinya kudeta. Ia digantikan oleh putranya dengan gelar Susuhunan Amangkurat I. Setelah Sultan Agung wafat, Raden Mas Saidin naik tahta dengan gelar Sultan Amangkurat Sanapati in Alaga Abdurrahman Saidin Panatagama atau biasa disebut Amangkurat I. Amangkurat I berusaha meneruskan kejayaan Kesultanan Mataram yang diraih pada masa kekuasaan ayahnya. Akan tetapi, sifatnya sangat bertolak belakang dengan Sultan Agung. Bahkan disebut sebagai raja yang bengis.